yang pertama untuk Ustadzah Dina di hari Rabu, yaitu kajian tentang Tarikh wal Hadroh al-Mar'ah dalam tinjauan peradaban. Nah, di sini beliau mengambil sari buku yang ada di dalam kitabnya Syekh Jumu'ah. Insya Allah di sana akan dikutip berbagai hal tentang perempuan yang disesuaikan dengan keadaan disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Untuk itu, mari kita berikan kesempatan yang luar biasa ini kepada Ustadzah Mukhlisa Dina Rosi LC MH selaku pemateri pada pagi hari ini. Kepada Ustadzah Dina, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan agenda-agenda Ramadan kita, baik itu puasa dan juga termasuk dalamnya menuntut ilmu, mencari keberkahan Ramadan melalui kajian-kajian Islami. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas kitab yang tadi sudah disebutkan oleh Ustazah Neneng, kitab karyanya Syekh Ali Jumu'ah. Nah, kitab ini judulnya itu Al-Mar'ah fi Hadaratil Islamiyah Baina Nusus Syar'i wa Turasil Fiqhi wa Waqi'il At-Tarifi. Jadi ini menceritakan tentang bagaimana problematika perempuan ya dalam realitas nas-nas syar'i yang kemudian akan dibandingkan juga dengan tradisi fikih Islam dan kemudian bagaimana cara sejarah perjalanan perempuan ini. Nah, kenapa buku ini ditulis oleh Syekh Ali Jumu'ah? Karena banyak sekali tudingan-tudingan yang diberikan terhadap hukum-hukum Islam, yang mana katanya hukum Islam ini mendiskriminasikan perempuan atau merendahkan perempuan, menganggap perempuan tidak setara dengan laki-laki. Nah, maka untuk meninjau itu Syekh Ali Jumu'ah menulis kitab ini. Apakah benar dalam hukum-hukumnya Islam itu mendiskriminasikan perempuan? Apakah benar perempuan itu dianggap lebih lemah dalam Islam, baik secara akal, secara keimanan, pemikirannya, dan juga secara agamanya? Apakah dalam realitas sejarah juga nanti apakah benar di sejarah ditemukan dalam perjalanan sejarah Islam itu perempuan diberi kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki, gitu ya. Nah, untuk melihat apakah benar tudingan-tudingan tersebut, kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi, yaitu melihat dari haknya muslimah saja misalnya, atau dari kewajibannya saja. Namun kita perlu memandang dari kedua sisi tersebut. Bagaimana Islam memberikan hak-hak perempuan dan juga bagaimana Islam memberikan kewajiban kepada perempuan muslimah itu. Apakah hak dan kewajiban yang diberikan kepada perempuan muslimah itu setara atau memang ada ketimpangan antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada perempuan muslimah itu? Apakah haknya lebih sedikit daripada kewajibannya, gitu ya? Nah, maka dalam pembahasan buku ini kita akan membahas bagaimana perbandingan nanti
hak-hak muslimah itu di dalam hukum-hukum Islam dan bagaimana juga kewajibannya. Nah, dalam pembahasan buku ini kita akan membahasnya itu dibagi menjadi 3 bab pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas dulu bagaimana posisi wanita atau kedudukan perempuan itu kalau kita lihat dari nas-nas syar'i. Nas syar'i tentunya terbagi ke dalam nas Al-Quran dan nas As-Sunnah, ya. Kemudian pada bagian kedua kita akan membahas bagaimana realitas fikih atau tradisi fikih Islam menilai hukum-hukum yang berhubungan dengan perempuan. Nah, nanti di sini akan kita bahas bagaimana fikih Islam menempatkan kedudukan wanita dalam warisan. Yang sering kita dengar, warisan untuk wanita itu adalah setengah dari warisan untuk laki-laki. Nah, apakah benar seperti itu? Apakah dengan memberikan warisan setengah ini kemudian Islam mendiskriminasikan perempuan gitu ya? Kemudian nanti di sana juga ada pembahasan kesaksian wanita, yang sering dikatakan kesaksian wanita itu setengah dari kesaksian laki-laki, karena ketika wanita ingin memberi kesaksian di sebuah pengadilan, maka kesaksian seorang wanita tidak cukup, harus menggunakan kesaksian dari 2 orang wanita gitu ya. Kemudian selanjutnya nanti ada pembahasan tentang poligami dan hakikatnya. Nah, kenapa hanya ada poligami tapi tidak ada poliandri gitu ya? Apakah ini juga diskriminasi terhadap perempuan? Nah, kemudian nanti di bab kedua juga akan ada pembahasan tentang haknya wanita dalam menentukan pasangannya. Apakah memang seorang wanita muslimah itu tidak boleh memilih pasangannya sendiri, harus manut kepada walinya, menerima dijodohkan dengan siapapun ya? Atau ternyata dalam fikih Islam, wanita itu memiliki hak untuk memilih dengan siapa dia ingin menikah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya nanti akan ada pembahasan apa hukumnya wanita menjadi imam dalam sholat. Terus kenapa wanita tidak bisa menjadi imam untuk laki-laki? Hanya boleh menjadi imam ketika yang sholat wanita semua gitu ya. Nah, kemudian nanti juga ada pembahasan bagaimana hak-hak wanita dalam politik. Apakah boleh seorang wanita menjadi pemimpin politik atau hanya menjadi pemimpin di rumah tangganya saja gitu ya. Kemudian nanti juga ada hukum bagaimana hukumnya seorang suami ketika memukul istrinya gitu ya. Bagaimana pandangan Islam terhadap kekerasan terhadap wanita. Nah, itu pembahasan yang nanti di bab 2 ya. Kemudian di bab 3 nanti ada pembahasan tentang sejarahnya. Nah, apakah dalam perjalanan sejarah Islam sejak adanya Rasulullah SAW atau dari Rasul-Rasul sebelumnya, apakah ada gitu seorang pemimpin wanita yang diangkat oleh Islam, atau seorang hakim wanita, atau mungkin wanita-wanita yang ikut berjuang berjihad di jalan Allah gitu ya, menjadi seorang prajurit, atau nanti apakah ada seorang wanita yang ternyata dia menjadi mufti yang bisa ikut serta dalam memutuskan hukum syar'i gitu ya. Nah, itu insya Allah pembahasan dari kitab Al-Hadarah Al-Muslimah fi Hadaratul Islamiyah gitu ya. Muslimah dalam hadarah Islam. Nah, untuk mengawali kajian kita langsung mengambil pembahasan pertama kita. Ya. Kita memulai dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana kedudukan seorang wanita muslimah itu dalam pandangan Islam. Nah,
Kita lihat pertama ada surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri. Nah, di dalam ayat ini Allah berfirman, kami telah memuliakan anak cucu Adam gitu ya. Nah, di dalam ayat ini tidak ada pemisahan ya, pemisahan kemuliaan tersebut. Apakah yang dimuliakan hanya laki-laki atau perempuan, tapi kedua-duanya dimuliakan, baik dia laki-laki ataupun perempuan selama dia adalah anak cucu Adam. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita manusia ini, dan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang adil, yang keadilannya mutlak. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menzolimi hamba-hambanya. Nah, maka apakah mungkin seseorang yang memiliki sifat keadilan demikian akan berlaku tidak adil kepada perempuan, ya? Apakah adil bahwa hukum-hukum yang kemudian diturunkan oleh Allah itu ada diskriminasi kepada perempuan, padahal Allah mengetahui segala yang terjadi di muka bumi ini. Ya, jadi jelas sebelum kita memulai kajian ini sebagai seorang muslimah, di dalam hati kita dulu, di dalam pikiran kita dulu harus kita tanamkan sebuah keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, sebagai Rabb semesta alam tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang keadilan Allah ini, atau Allah itu tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya, ya. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 49, wa innallaha laisa bizallamil lil abid. Kemudian ada di dalam surat Al-Hajj, wa la yadhlamuna fatila, ya. Kemudian ada banyak dalam Al-Qur'an yang lain, innallaha la yazlimu misqala dzarrah, ya. Banyak ayat-ayat lainnya yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berbuat zalim kepada manusia, dan tentu termasuk di dalamnya kepada wanita, ya. Jadi sebelum kita memasuki kajian ini, kita tanamkan dulu di dalam hati kita sebagai seorang muslimah keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah menzolimi kita sebagai hambanya dalam setiap hukum yang ditetapkannya. Baik, kita mulai bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyetarakan antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an, ya. Bagaimana kesetaraan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan dari asal penciptaan yang sama, ya. Laki-laki ataupun perempuan kita berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, ya. Jadi tidak ada perbedaan penciptaan antara laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya dari sumber yang sama. Maka ini menjadi dalil pertama yang menunjukkan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan Islam. Ya, dalilnya apa? Ada di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, gitu ya. Jadi kita bersumber dari satu, yaitu Nabi Adam. Ada lagi dalam surat Al-An'am juga sama dalam surat ini, huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah, ya, menunjukkan bahwa kita diciptakan dari sumber yang satu, yaitu Nabi Adam. Atau dalam surat Al-A'raf, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah, sama bunyinya. Ada di dalam surat Az-Zumar, khalaqakum min nafsin wahidah. Nah, ini semuanya menerangkan bahwa keadilan pertama, kesetaraan pertama antara laki-laki dan perempuan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an adalah kesetaraan dalam penciptaan. Kita diciptakan dari sumber yang sama, tidak ada perbedaan dalam penciptaan kita, ya.
Yang kedua yang perlu kita lihat adalah jika kita diciptakan dari sumber yang sama, apakah kita juga diberi kewajiban-kewajiban, beban-beban hukum yang sama gitu ya. Ternyata kalau kita lihat dari hukum-hukum dasar atau kewajiban-kewajiban dasar yang diberikan kepada manusia, baik itu laki-laki dan perempuan, ternyata kedua-duanya sama beban yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki dan perempuan. Ya, yaitu kewajiban utama kita adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali yang membedakan antara laki-laki dan perempuan itu hanya derajat ketakwaannya saja dan derajat kebermanfaatannya kepada lingkungan sekitarnya. Ya, kita tahu dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa saja gitu. Nah, kemudian mengenai kewajiban-kewajiban dari laki-laki dan wanita ini, bahkan seluruh ciptaan Allah, kewajiban utama kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kewajiban utama kita sama antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaannya. Sama-sama memiliki kewajiban untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada di dalam surat Maryam ayat 93, in kullu ma fis samawati wal ard illa atir rahmani abdan. Semua yang di langit dan bumi ini, tidak ada seorang pun dari yang ada di langit dan bumi ini kecuali akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba, ya. Jadi setara antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian selanjutnya Allah juga menyetarakan antara laki-laki dan perempuan dalam pembebanan syariat. Apakah berbeda antara jumlah sholat yang harus dilakukan oleh laki-laki dan dengan jumlah sholat yang harus dilakukan oleh wanita? Ternyata tidak ada kan, laki-laki harus sholat wajibnya 5 waktu sehari semalam, wanita juga sama, harus sholat 5 waktu sehari semalam. Tidak ada perbedaannya. Di saat bulan Ramadan, laki-laki harus berpuasa, wanita juga harus berpuasa. Sama, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Sama juga dalam hal larangan. Tidak ada perbedaan larangan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dilarang untuk berzina, perempuan juga sama, dilarang untuk berzina. Ya, laki-laki dilarang untuk mencuri, perempuan juga sama, dilarang untuk mencuri. Ada hukuman yang sama antara laki-laki dan perempuan, ya. Jadi jelas di sini dalam hak-hak dan kewajibannya pun laki-laki memiliki kesamaan dengan perempuan. Maka ini jelas menunjukkan ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kita lihat dalam surat Al-Ghafir ayat 40, faman amila sayyi'atan fala tujza illa mithlahu. Jadi untuk setiap perbuatan kebaikannya itu Allah akan membalas dengan kebaikan yang serupa. Ini haknya, ya. Nah, kewajibannya untuk beramal seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, dia akan mendapat haknya apa? Dia akan dibalas atas setiap yang dilakukannya itu seperti yang dilakukannya. Nah, sama antara laki-laki dan perempuan. Setiap kebaikannya dibalas dengan satu kebaikan. Sama, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Fastajaba lahum rabbuhum an la udiya amala amilin minkum min zakarin aw unsa. Nah, dalam surat Ali Imran ya ayat 195, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan. Karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lainnya, ya. Jadi ada persamaan. Tidak ada perbedaan apapun yang kita lakukan ketika kita berdoa, Allah juga sama menjawab doa-doa kita, memberi balasan terhadap setiap amal soleh yang kita lakukan, sama seperti halnya kepada laki-laki.
Nah, ada banyak surat-surat lainnya yang juga menceritakan kesetaraan itu, hak antara laki-laki dan perempuan. Ada dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min fala najziyannahu, ya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan baik laki-laki mau perempuan dalam keadaan iman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, gitu ya. Dan banyak lagi ayat-ayat lainnya, mungkin tidak semua ayat kita sebutkan di sini. Kenapa? Karena keterbatasan waktu kita, ya. Nanti insya Allah akan ada PDF-nya yang saya bagikan di akhir setelah semuanya rampung. Nah, tapi di dalam kajian saya tidak sebutkan semua ayatnya karena ini lumayan banyak ayat untuk setiap permasalahan yang dijelaskan, gitu ya. Jadi kita akan ambil beberapa ayat yang menggambarkannya saja, gitu ya. Nah, selanjutnya, selain tadi teks Al-Quran ini membicarakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, ternyata ada keutamaan yang lebih dalam teks syariat ini yang dibicarakan mengenai laki-laki dan perempuan, yaitu selain disebutkan kesetaraannya dalam ayat, ternyata Allah juga banyak sekali memberi wasiat kepada laki-laki untuk berbuat baik kepada perempuan, untuk melindungi hak-hak perempuan, ya. Tidak hanya sekedar memerintahkan perempuan untuk tidak hanya sekedar menyetarakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak, kewajiban, dan hukum-hukum syar'inya, tapi ternyata juga Allah memberikan kemuliaan lebih, yaitu Allah berwasiat kepada laki-laki untuk menjaga perempuan, untuk melindunginya. Kenapa? Karena perempuan ini Allah titipi sifat lemah lembut, sifat pemalu, sifat kasih sayang yang kadang karena sifat-sifatnya ini membuat perempuan itu terhalang untuk menuntut hak-haknya yang seharusnya dia dapatkan. Nah, maka Allah memberi wasiat kepada laki-laki untuk memperhatikan hak-hak perempuan ini sehingga tidak ada dari perempuan yang terzolimi karena dia merasa malu atau merasa tidak enakan untuk meminta hak-haknya. Nah, contohnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada laki-laki untuk bergaul atau berlaku kepada perempuan itu dengan cara yang patut, ya. Berlaku dengan tingkah laku yang baik kepada perempuan, walaupun mungkin mereka menemukan sikap-sikap yang kurang disukainya dari perempuan, tapi Allah menyuruh mereka untuk bersikap baik karena mungkin kata Allah Subhanahu wa taala kamu menemukan sikap lainnya dari perempuan tersebut yang baik, yang kamu sukai, gitu. Dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nah, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Nah, di sini maksudnya apa? Mungkin ketika laki-laki tidak suka kepada perempuan atau ada karakter yang tidak disukai, dia disuruh oleh Allah SWT untuk berlaku lemah lembut, jangan langsung menyakiti si perempuan, tapi disuruh bersabar, mengingatkannya dengan kesabaran, gitu ya. Karena Allah tadi menitipkan sifat lemah lembut di dalam diri perempuan, gitu. Kemudian ada lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 236. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhunna. Ini ayat ini berbicara tentang seorang laki-laki ketika dia sudah menetapkan ingin menikah dengan perempuan, kemudian dia batal untuk menikahinya, ya. Nah, di sini Allah memerintahkan dan hendaklah kamu berikan mut'ah, pemberian kepada mereka. Nah, sesuai dengan kemampuan kamu, gitu. Kalau kamu memiliki kekurangan dengan harta, ya berikan sedikit. Tapi kalau kamu memiliki kemampuan yang banyak, maka berikan lebih, gitu. Ketika seorang laki-laki membatalkan pernikahan dengan perempuan. Nah,
Gitu. Kemudian ada dalam surat At-Talaq. Nah, di sini membicarakan mengenai bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan seorang istrinya. Sakinuhunna min haitsu sakantum, ya. Jadi di sini Allah merintahkan kalau laki-laki harusnya menyetarakan antara sang suami dengan istrinya. Kalau di mana suami tinggal, harusnya istri tinggal di sana juga. Kalau misalnya suami tinggal di rumah yang bagus, maka istrinya juga harus diajak tinggal di sana. Nah, tapi kalau misalnya suami kurang mampu dan tinggal misalnya di tempat yang sederhana, maka istrinya juga diajak tinggal di sana sesuai dengan kemampuan suaminya gitu. Nah, kemudian lanjutan dari ayat ini, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka, ya, artinya membuat perempuan ini berkecil hati. Jadi jangan sampai perlakuan yang kamu lakukan, kata Allah, kepada kaum laki-laki itu membuat para istri-istrimu, kaum perempuan ini menjadi merasa rendah, merasa sedih gitu. Kemudian lanjut dari ayat ini, dan jika mereka istri-istrimu yang sudah ditalak itu sedang hamil. Nah, di sini ketika seorang suami mentalak istrinya, nah ada hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk menjaga hak-hak perempuan itu, ya, karena mungkin perempuan karena sifatnya malu tadi, dia tidak akan berani untuk menuntut haknya atau karena sifat lemahnya. Nah, di sini maka Allah menyebutkan kalau misalnya kamu mentalak istrimu dan dia dalam keadaan hamil, maka ada kewajiban yang harus tetap dilakukan oleh suaminya, yaitu dia masih harus tetap memberi nafkah kepada istrinya tersebut gitu. Nah, sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatunya dan dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya, ya. Jadi kalau istrinya masih mau menyusukan anaknya, berarti tanggung jawab suaminya masih tetap berlanjut untuk tetap memberikan nafkah kepadanya, ya, karena sang istri tadi dia menyusukan anaknya, jadi tetap harus menjadi tanggung jawab suaminya. Tapi kalau kemudian istrinya tidak mampu untuk menyusukan anaknya atau tidak bisa, maka boleh menyewa orang lain, perempuan lain untuk menyusukan anaknya. Nah, contoh lain dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kebaikan untuk perempuan adalah kewajiban laki-laki untuk memberikan mahar kepada perempuan. Famastamta'tu bihim minhunna famatti'uhunna fa'atuhunna ujurahunna faridoh. Nah, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban, gitu ya. Kemudian ada dalam surat An-Nur ayat 33, wa atuhum mimma lillahilladzi atakum. Nah, dalam ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang seorang budak wanita, ya. Ketika seorang budak wanita menginginkan untuk mendapat kebebasan dan sudah bersepakat dengan Tuhannya untuk membayar harga dia sebagai seorang budak itu secara cicil kepada tuannya. Kemudian Allah memberikan masukan kepada tuannya agar meringankannya, ya, infaklah sedikit dari harta yang Allah sudah berikan kepada kamu gitu. Nah, kemudian ada lagi dalam permasalahan ketika seorang suami menolak seorang istrinya, maka talak itu dalam Islam hanya boleh 2 kali, ya. Nah, dalam surah Al-Baqarah at-talaq marratan. Jadi talak dalam Islam itu hanya boleh 2 kali. Nah, kalau dia sudah 3 kali, maka dia sudah tidak bisa dirujuk lagi. Nah, itu adalah
bentuk dari bagaimana hukum Islam itu melindungi perempuan agar tidak diperlakukan semena-mena karena memiliki sifat yang karakter yang lebih lemah daripada laki-laki gitu ya, atau karena perempuan memiliki rasa malu yang sering menghalangi dia untuk menuntut hak-haknya. Tapi maha pengasihnya Allah, maha taunya Allah, karena Allah adalah pencipta kita. Nah, Allah sudah menyiapkan semuanya itu. Allah tahu akan ada kondisi-kondisi di mana seorang muslimah itu bisa saja terzolimi, maka Allah buatkan hukum yang bertujuan untuk melindungi perempuan muslimah itu, ya. Nah, itu tadi bagaimana di dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, juga wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum laki-laki untuk berlaku baik, untuk berbuat baik, untuk menghormati dan selalu melindungi perempuan dalam kehidupannya sehari-hari gitu ya. Nah, kemudian dari nasyar'i yang kedua yang akan kita bahas adalah tentu saja dari as-sunnah, karena tidak lengkap kalau kita membahas nasyar'i hanya dari Al-Quran saja, maka perlu kita seimbangkan atau perlu kita lengkapi dengan nas-nas dari as-sunnah. Nah, banyak sekali dalam sunnah ini kita temukan hadis-hadis yang berbicara mengenai wanita. Nah, diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya ketika ditanya oleh para sahabat mengenai orang yang paling beliau cintai gitu ya. Ditanya, siapakah orang yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Nah, di suatu kesempatan Rasulullah SAW menjawab bahwa orang yang paling beliau cintai itu adalah Aisyah radhiyallahu anha ya. Jadi istri beliau Aisyah ini adalah orang yang paling beliau cintai. Kemudian di kesempatan lain ada lagi yang bertanya siapa orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dan di kesempatan tersebut beliau menjawab bahwa orang yang paling beliau cintai adalah Fatimah Az-Zahra, anak beliau gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari bagaimana Rasulullah mencintai perempuan, menyayangi perempuan, baik dia sebagai seorang istri atau sebagai seorang anak, maka seharusnya ini menjadi cerminan ya, menjadi suatu landasan yang harus diikuti oleh laki-laki muslim. Kenapa? Karena sang junjungan kita saja Nabi Muhammad SAW begitu menyayangi wanita-wanita yang ada di sekelilingnya, baik wanita sebagai istri ataupun wanita sebagai anak atau wanita-wanita dalam posisi-posisi lainnya yang dia berhubungan dengan laki-laki dalam kehidupan sosialnya sehari-hari gitu. Selain itu juga Rasulullah SAW di antara kemuliaan akhlak beliau, bagaimana beliau memperlakukan perempuan dengan mulia ketika istri beliau Khadijah telah meninggal gitu ya. Rasulullah SAW ternyata tidak memutus hubungan dengan para sahabatnya Sayyidah Khadijah, tapi Rasulullah SAW tetap menjaga hubungan baik dengan para sahabatnya, menunjukkan bahwa Rasulullah sangat menghormati Khadijah gitu. Jadi Rasulullah tetap mengirimi hadiah kepada teman-temannya Khadijah. Ketika beliau menyiapkan hadiah, kata para sahabat, untuk temannya Khadijah, beliau akan berkata, berikan ini kepada fulanah, dia dulu adalah sahabatnya Khadijah. Jadi bahkan setelah istri beliau meninggal saja, Rasulullah tetap menghormatinya, tetap memuliakannya, dengan tetap menjaga persahabatannya dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, selain itu juga bagaimana Rasulullah SAW memuliakan seorang istri. Nah, beliau menjadikan barometer kemuliaan seorang laki-laki itu adalah dengan sikapnya terhadap keluarganya, ya. Jadi
khairukum li ahlihi wa ana khairukum. Jadi kata Rasulullah adalah yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik sifatnya, tingkah lakunya kepada keluarganya, ya. Dan saya adalah yang terbaik gitu. Jadi ternyata Rasulullah memerintahkan atau mengajak laki-laki itu untuk berbuat baik kepada keluarganya, kepada istrinya itu dengan cara menunjukkan bahwa laki-laki yang mulia itu, laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang memuliakan keluarganya, memperhatikan keluarganya, ya. Adalah bentuk bagaimana Islam menjaga kehormatan, menjaga harga diri seorang wanita gitu, agar dia tetap diperlakukan dengan baik oleh suaminya, tidak diperlakukan seolah-olah dia menjadi seorang yang bertugas sebagai pembantu suaminya, tapi dia tetap dimuliakan oleh Rasulullah SAW, ya, dengan wasiat-wasiat beliau kepada suaminya. Nah, ada lagi hadis lain yang menguatkan ayat Al-Quran tadi yang mengatakan, yang mana Rasulullah berwasiat kepada laki-laki, kalau ada salah seorang dari kalian yang tidak menyukai suatu karakter dari perempuan gitu ya, ingkariha minha khuluqan radiya minha akhor. Mungkin ketika kamu tidak menyukai suatu karakter darinya, tapi mungkin ada akhlak lainnya dari dia yang kamu ridho, kata Rasulullah. Nah, begitu beliau mewasiatkan kepada laki-laki untuk tetap menjaga perempuan. Dan juga ada hadis beliau, istausu bin nisa'i khairan, kata beliau. Nah, di sini wasiat ini mencakup wanita semuanya, baik itu wanita sebagai istri, sebagai ibu, atau sebagai anak, atau nanti wanita sebagai kolega di tempat kerja gitu. Nah, laki-laki diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada mereka, untuk lemah lembut kepada mereka. Bukan berarti nanti misalnya di tempat kerja laki-laki adalah bosnya, perempuan bawahannya, dia berhak untuk bersikap keras, bersikap kasar terhadap perempuan, ya. Nah, kemudian juga bagaimana Rasulullah SAW memuliakan atau bersikap ihsan kepada perempuan adalah Rasulullah mengatakan atau menjadikan nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya itu adalah sebaik-baik sedekah yang dia berikan, bahkan itu mengalahkan harta yang diinfakkannya di jalan Allah atau harta yang diinfakkannya untuk membebaskan budak atau untuk sedekah kepada orang miskin. Nah, di antara yang terbaik dari semua itu adalah harta yang diinfakkan oleh suami untuk nafkah istri, ya. Jadi pahalanya lebih besar gitu. Nah, ini adalah dorongan dari Rasulullah SAW agar para laki-laki memperhatikan kaum perempuan, ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengelompokkan nas-nas syar'i tadi, ya, baik yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang ada di dalam As-Sunnah, kita bisa mengelompokkannya ke dalam dua kelompok, ya, dari nas-nas yang tadi kita baca. Nah, yang pertama ada nas yang dia itu membicarakan atau mengajarkan kepada kita bahwa kedudukan posisi antara laki-laki dan perempuan itu adalah setara, tidak ada perbedaan di antara keduanya, baik dari segi penciptaan, baik dari bagaimana dia diberi balasan dari amal-amalannya. Nah, semua itu sama gitu. Nah, kemudian ada kelompok nas-nas atau teks-teks syar'i yang dia mewasiatkan kepada laki-laki untuk berbuat baik kepada perempuan, yang mana bagian yang kedua ini sebenarnya dia lebih tinggi derajatnya daripada bagian yang pertama gitu ya. Kenapa dia lebih tinggi daripada bagian yang pertama? Kalau bagian pertama hanya menegaskan hak-hak perempuan dan persamaannya dalam hal kewajibannya saja, namun di bagian kedua ini adalah bentuk perlindungan kepada perempuan, ya. Di sini ada anjuran bagi laki-laki untuk berbuat baik kepada wanita, untuk selalu memperhatikan hak-haknya wanita dalam segala kondisinya, gitu ya.
Nah, maka kan kalau misalnya yang pertama hanya menjelaskan sama karakter persamaan dalam hak dan kewajiban dan dasar-dasar penciptaan, yang kedua ini Allah memberi beban yang lebih kepada laki-laki, bagaimana dia harus bertanggung jawab menjadi pelindung bagi wanita-wanita yang ada di sekitarnya, baik itu ibunya, istrinya, dan anak-anaknya. Nah, sekarang setelah kita membaca teks-teks tadi, mungkin kita sebagai seorang muslimah, kita sudah semakin yakin, semakin kuat bahwa ternyata dalam nas-nasnya Islam itu tidak tidak mendiskriminasikan wanita sama sekali, tapi malah memberikan atau menunjukkan perhatian lebih kepada kaum wanita. Namun tetap saja ada kelompok-kelompok orang yang berusaha, ya, ada kelompok-kelompok orang yang berusaha untuk merendahkan atau memain-mainkan hukum Islam tersebut. Kita ambil saja misalnya sebuah contoh. Nah, mungkin kita sering mendengar hadis bahwa perempuan an-nisa an-nuqsan aql wal waddin gitu ya. Seorang perempuan itu lemah atau kurang dari segi akal dan agamanya. Baik. Nah, jadi hadis ini, riwayat hadis ini turun dengan bersamaan dengan sabda Rasulullah SAW pada perempuan, yaitu maro'aitu min naqisati aqlu waddin azhaba ladrahm. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan beliau tidak pernah melihat ada orang yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh melebihi kalian gitu ya. Ini maksudnya adalah perempuan gitu ya. Nah, maka di sini hadis ini kemudian dijadikan sebagai bumerang, dijadikan sebagai senjata untuk mencerca syariat Islam itu ya. Jadi seolah-olah syariat Islam melemahkan wanita, yaitu dengan mengatakan bahwa wanita itu kurang dari segi akal dan agamanya. Ternyata hal ini juga terjadi di masa Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini kepada para sahabat. Jadi para sahabiah pada awal dia mendengar hadis ini, mereka juga merasa ada yang janggal. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwa perempuan itu kurang dari segi akal dan agamanya. Nah, akhirnya ada seorang sahabat yang kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, apa maksud dari hadis tersebut. Kemudian Rasulullah menjawab, alaisa syahadatul mar'u mithlu nisfu syahadatir rajul, kata Rasulullah, bukankah kesaksian seorang perempuan dalam majelis persidangan itu adalah setengah dari kesaksian para laki-laki? Kemudian perempuan menjawab, bala, benar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, fazalika, kemudian Rasulullah berkata, fazalika nukson akal, itulah yang disebut dengan kurangnya akal perempuan. Kemudian awalaisat iza habatul mar'ah lam tusalli wa lam tasum. Nah, bukankah perempuan ketika dia haid, dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Kemudian para sahabat tadi menjawab benar gitu. Kemudian kata Rasulullah, itulah yang disebut dengan nuksan dinnya, kurangnya agamanya. Nah, jadi mendengar penjelasan Rasulullah ini, para sahabat wanita ini menjadi diam. Kenapa mereka diam? Mereka paham bahwa ternyata hadis tersebut atau perkataan Rasulullah tersebut tidak bertujuan untuk melemahkan atau merendahkan wanita, tapi
hadis tersebut hanya menjelaskan kekurangan wanita ketika bersaksi di majelis persidangan, yang mana pada hakikatnya sebenarnya majelis persidangan itu menjadi saksi itu adalah sebuah tanggung jawab yang berat, ya. Ketika kita bersaksi di sana adalah sebuah tanggung jawab, sebuah beban sebenarnya. Maka beban ini diringankan untuk wanita karena adanya sifat wanita yang sering ditemui dalam kehidupan, yaitu wanita lebih sering lupa. Nah, maka diberi keringanan dalam beban ini. Ternyata bukan sebuah bentuk diskriminasi yang merendahkan wanita, tapi ini adalah sebuah penghormatan bagi wanita. Beban yang harusnya dia tanggung sendirian, sekarang dia boleh menanggungnya berdua gitu. Berbeda dengan laki-laki yang mana beban itu harus dia tanggung sendiri, karena syahadanya laki-laki satu orang saja cukup, tapi kalau perempuan ingin bersaksi maka perlu 2 orang perempuan. Nah, ternyata ini bukan sebuah cara Rasulullah untuk melemahkan perempuan atau untuk merendahkan perempuan, tapi ini adalah sebuah cara untuk memberikan penghormatan atau pemuliaan kepada perempuan. Nah, begitu juga dengan nuqsanuddin. Nah, kalau dikatakan bahwa hadis tersebut merendahkan perempuan dengan mengatakan bahwa perempuan itu lemah secara agamanya, nah ternyata Rasulullah menjelaskan, bukankah perempuan itu punya karakteristik biologis yang berbeda atau psikologis yang berbeda, yaitu perempuan punya masa-masa khusus yang dia mendapatkan tamu, ya, dia haid, dia nifas, yang waktu itu seringkali wanita menanggung beban fisik yang memberatkannya, ya. Jadi kadang kalau lagi haid itu wanita ada yang sakit perutnya, bahkan ada yang wanita kalau haid itu sakit kepala, pusing gitu ya. Nah, dan juga ketika wanita sedang nifas, dia lemah setelah melahirkannya. Ternyata Allah memberi syariat ini, wanita boleh tidak sholat, tidak berpuasa pada masa-masa tersebut. Nah, ini juga ternyata bukan untuk melemahkan atau merendahkan kaum perempuan, tapi sama, ini adalah untuk melindungi perempuan, memuliakan perempuan, ya. Bagaimana beratnya bagi perempuan ketika dia sedang mengalami sakit atau ketika sedang lemah setelah selesai melahirkan itu, dia tetap harus dibebani dengan kewajiban puasa, misalnya kalau dia misalnya melahirkan bertepatan dengan puasa gitu. Tapi Allah beri dia kesempatan untuk menggantinya di waktu yang lain. Nah, jadi itu maksud nuqsanuddinnya, ternyata bukan sebuah diskriminasi bagi perempuan, tapi juga cara Islam untuk menjaga perempuan, untuk memuliakan perempuan gitu ya. Jadi semua itu adalah cara-cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW untuk memuliakan perempuan. Nah, sayangnya zaman sekarang kita temukan ada orang-orang yang ingin membuat sebuah persamaan antara laki-laki dan perempuan itu benar-benar setara gitu ya. Yang padahal pada karakteristiknya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita ambil misalnya sebuah contoh, apakah zalim atau tidak ketika melakukan ini. Nah, sebentar lagi ini kan Ramadan, nah biasanya Lebaran. Lebaran biasanya orang tua memiliki sebuah kebiasaan akan membelikan pakaian Lebaran untuk anak-anaknya, ya. Nah, kalau misalnya seorang ibu atau seorang ayah, ya, seorang ayah di sini, dia hanya membelikan pakaian Lebaran untuk anaknya yang laki-laki saja, maka ini tanpa dia membelikan untuk anaknya yang perempuan. Nah, ini bisa kita katakan sebagai sifat zalim dari seorang ayah, diskriminasi terhadap anak perempuannya, yang laki-laki dibelikan tapi yang perempuan tidak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sang ayah sama-sama membelikan untuk kedua-duanya, tapi yang dibelikannya berbeda. Untuk anak laki-laki dibelikan baju kaos, baju kemeja, celana gitu ya. Nah, untuk anak perempuannya dibelikan gamis, kerudung gitu. Nah, apakah sang ayah zalim karena tidak membelikan yang sama untuk anak perempuannya dengan yang dibelikan untuk anak laki-lakinya? Nah, tentu saja tidak. Ini tentu bukan sebuah sifat zalim dari sang ayah kepada anaknya, tapi ini adalah
sebuah cara untuk memberikan haknya perempuan, memberikan haknya laki-laki sesuai dengan karakteristiknya saja, ya. Jadi Islam itu memberikan perbedaan terhadap laki-laki dan perempuan itu adalah perbedaan secara karakteristiknya saja, ya, bukan perbedaan mendasar gitu. Ya, bukan perbedaan mendasar, bukan perbedaan dari segi hak dan kewajibannya, tapi hanya dari karakteristik dan fungsi-fungsinya saja yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Maka tidak adil juga kalau kita ingin menyetarakan antara laki-laki dan perempuan dalam semua hal. Misalnya dari segi mode atau dari segi olahraga, ya, atau dari segi ya dari segala segi yang lainnya yang memang seharusnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya saja kalau olahraga, ada olahraga angkat berat yang harus mengangkat beban dengan berat sekian puluh kilogram gitu ya. Nah, tentu ini tidak cocok untuk perempuan yang memang punya karakteristik lebih lemah daripada laki-laki. Atau dalam berpakaian, nah tentu ada karakteristik yang cocok untuk perempuan dan ada pakaian yang cocok untuk laki-laki. Tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi dari pembahasan kita mengenai nas-nas syar'i ini, perbedaan yang diberikan antara laki-laki dan perempuan itu ternyata hanya perbedaan dari fungsi dan karakteristiknya saja. Tidak ada perbedaan dari segi beban-beban syariatnya, kewajiban-kewajibannya, hak-haknya, gitu ya. Tidak ada perbedaannya. Bahkan asal penciptaannya juga sama laki-laki dan perempuan itu. Nah, yang membedakannya tadi hanya dari segi fungsinya saja, karakteristiknya saja. Perempuan memiliki karakteristik yang berbeda dari laki-laki. Bahkan karena perbedaan karakteristik ini, Allah memberikan kemuliaan, yaitu laki-laki diberi wasiat-wasiat bagaimana dia harus menjaga perempuan, harus melindungi perempuan. Yang wasiat-wasiatnya itu Allah tujukan, Allah tempatkan di mana posisi-posisi yang mungkin ketika kondisi itu terjadi, wanita akan sulit untuk menuntut hak-haknya karena ada rasa malunya dari perempuan. Nah, bagaimana mungkin gitu ya dalam sejarah Islam, dalam Islam ini Allah kita katakan Allah dan Rasul atau syariat Islam itu merendahkan perempuan. Padahal di dalam Al-Quran sendiri dan di dalam As-Sunnah banyak sekali wanita-wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran, diceritakan kisah-kisahnya. Contohnya saja tentang Maryam misalnya, namanya ditulis di dalam Al-Quran ketaatannya yang melebihi laki-laki. Atau misalnya Sayyidah Khadijah yang ternyata beliau adalah termasuk orang-orang yang awal beriman, yang akalnya begitu cepat menerima kebenaran gitu. Nah, atau Aisyah yang radhiyallahu anha yang ternyata beliau adalah seorang perawi hadis yang bisa merawatkan hadis lebih banyak dari kaum laki-laki gitu ya. Nah, bagaimana mungkin Islam mendiskriminasikan, bagaimana Al-Quran dan Sunnah bisa merendahkan kaum perempuan kalau ternyata di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri kita temukan banyak sekali wanita-wanita mulia yang diceritakannya. Atau misalnya ada lagi Asia, istrinya Fir'aun, ya banyak sekali kisah-kisah wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nanti lebih lengkap kita akan bahas di pembahasan terakhir siapa mereka dan apa saja sejarah-sejarah yang sudah mereka catat gitu ya. Nah, itu adalah pembahasan bab pertama dari wanita dalam peradaban Islam, yaitu bagaimana pandangan syariat Islam tentang wanita ini dari segi ayat-ayat Al-Quran dan juga As-Sunnahnya. Nah, ini sudah jam 11 kurang 2 menit ya. Pembahasan berikutnya ada di bab 2, ini pembahasan tentang tradisi fikih.
mau dilanjut apa kita cukupkan pembahasannya sampai di sini dulu hari ini? Nah, Ustazah Neneng, kita sampai jam berapa? Lanjut aja Ustazah. Apa? Dilanjut aja Ustazah. Dilanjut aja. Baik, kita coba lanjut satu pembahasan lagi ya. Nah, selanjutnya adalah dalam bagaimana perempuan dalam tradisi fikih Islam ya. Fikih ini adalah bagian dari hukum syariat yang dari syariah Islam yang dia adalah khusus membahas tentang hukum-hukum wad'i atau hukum-hukum terapan gitu ya, yang banyak dibahasnya. Maka di sini banyak kita temukan kan pembahasan yang dia langsung berhadapan atau langsung sesuai dengan realitas yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, di antara fikih-fikih yang memperhatikan wanita itu, fikih Islam yang pertama yang kita bahas hari ini adalah warisan wanita muslimah. Nah, di sini ada bagaimana faktanya sebenarnya warisan wanita muslimah ini dan bagaimana tudingan-tudingan yang diberikan dalam warisan wanita muslimah ini ya. Nah, tadi pertama, sebelum mulai pembahasan tadi, kita sudah sama-sama sepakat, kita meyakinkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pencipta kita, beliau tidak pernah menzolimi kita. Allah pasti menetapkan hukum itu sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kehidupan kita. Maka sama juga dengan hukum waris ini. Hukum waris ini rata-rata adalah penetapan sahamnya atau penetapan bagian dari masing-masing orang itu rata-rata ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sifatnya ijtihad para ulama, tapi Allah yang langsung menurunkannya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, berapa bagian si A, berapa bagian si B, berapa bagian anak, berapa bagian ibu ketika sang ayahnya meninggal gitu ya. Nah, itu semua rata-rata dibahas di dalam Al-Quran. Maka dengan keyakinan kita bahwa Allah tidak akan menzolimi kita, nah kita yakin dulu Allah tidak akan menzolimi kita, maka pasti dari hukum waris ini juga tidak akan ada kezoliman yang Allah berikan kepada wanita ya. Jadi waris ini adalah kalau dalam hukum Islam juga disebut dengan faraid. Jadi dia adalah harta yang diturunkan atau diberikan kepada sekelompok orang dari orang lain yang meninggal dunia. Jadi misalnya kalau ada seorang ayah yang meninggal, harta kekayaannya kemudian akan diturunkan kepada ahli waris yang dia memiliki, mungkin anak-anaknya, istrinya, ibunya, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan waris. Ya. Nah, di sini ada tudingan bahwasanya Islam itu menzolimi wanita dalam hukum waris ini karena ada ayat yang mengatakan bahwa bagian wanita itu adalah setengah dari bagian laki-laki dalam warisan ya. Jadi wanita itu hanya mendapat setengah bagian saja gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam pembagian harta warisan laki-laki mendapat setengah dari harta warisan, maka perempuan hanya mendapat 1/4 bagiannya saja gitu. Nah, ini kemudian dijadikan sebagai sebuah tudingan bahwa Islam itu mendiskriminasi perempuan ya, menjadikan perempuan lebih rendah, berada di bawah laki-laki. Nah, apakah benar hukum yang ditetapkan oleh Islam ini adalah sebuah diskriminasi kepada perempuan? Nah, mari kita lihat. Nah, pertama dulu yang harus kita pahami adalah dalam penetapan warisan ini, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan ukuran banyak sedikitnya warisan yang diterima oleh seseorang itu berdasarkan
jenis kelaminnya. Jadi dalam menentukan berapa jumlah warisan yang diterima seseorang itu bukan ditentukan karena dia laki-laki dia mendapat lebih banyak atau karena dia perempuan dia mendapat lebih sedikit. Ternyata bukan itu timbangannya, bukan itu yang dijadikan landasan untuk menetapkan jumlah warisan yang diterima oleh seseorang. Jadi ada 3 hal yang dijadikan landasan seseorang itu mendapatkan berapa jumlah saham atau bagian yang diterima seseorang dari harta warisan tersebut, ya. Yang pertama yang menjadi landasan jumlah saham atau jumlah bagian yang diterima oleh seseorang dari harta warisan itu adalah kedekatan hubungan kekerabatan antara pewaris dan ahli warisnya. Jadi semakin dekat hubungan kekerabatannya, maka akan semakin besar warisan yang dia terima. Nah, begitu juga semakin jauh hubungannya, maka akan semakin kecil warisan yang dia terima. Kita lihat misalnya jika ada seorang wanita meninggal dunia, ya, kemudian dia meninggalkan ahli warisnya, suaminya, dan juga seorang anak perempuannya. Nah, maka anak perempuan dalam kondisi ini dia akan mendapat bagian setengah dari harta yang ditinggalkan oleh ibunya. Sementara ayahnya atau suami dari ibunya tadi hanya akan mendapatkan 1/4 bagian saja dari peninggalan sang ibunya. Nah, di sini jelas ya, ternyata bukan patokannya bukan apakah dia laki-laki atau perempuan, tapi ini patokan yang pertama adalah kedekatan hubungan kekerabatan, ya. Si anak lebih dekat hubungannya dengan ibunya, maka di sini dia mendapat lebih banyak daripada ayahnya. Walaupun pada hakikatnya ayahnya adalah laki-laki, dia perempuan, ternyata anaknya yang perempuan bisa mendapatkan warisan lebih banyak daripada ayahnya yang laki-laki, ya. Ini sudah menjadi jawaban pertama. Ternyata warisan wanita tidak selalu lebih sedikit daripada warisan laki-laki. Nah, yang kedua, ya, yang kedua adalah yang menjadi menjadi patokannya adalah posisi generasinya dan juga tanggung jawabnya terhadap si mayit atau orang yang meninggal. Jadi orang yang kemudian akan menanggung beban seorang mayit setelah dia meninggal atau akan menerima tanggung jawab yang harusnya menjadi tanggung jawab mayit setelah meninggal, dia akan mendapatkan warisan lebih besar daripada orang yang tidak akan menanggung kewajiban si mayit setelah dia meninggal. Misalnya orang ketika mayit punya hutang, nah setelah mayit meninggal, hutangnya ini yang harus utama membayar hutangnya ini yang paling utama akan dibebani siapa gitu. Nah, dia adalah orang yang akan lebih utama mendapatkan warisan lebih banyak, ya. Nah, misalnya kita ambil contoh, jika seorang wanita meninggal dunia dan dia meninggalkan seorang anak perempuan dan suaminya, ini yang kedua ya. Nah, jika ada seorang anak perempuan yang ayahnya meninggal, seorang anak perempuan yang ayahnya meninggal mendapatkan warisan lebih besar dari ibunya, walau keduanya wanita. Nah, kasusnya sekarang yang meninggal adalah ayahnya. Nah, kemudian sang ayah meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang istri. Dan di sini bagian anak perempuannya lebih banyak daripada bagian istrinya, karena anak tadi lebih adalah generasinya lebih dekat kepada ayahnya dan dia adalah orang yang akan menanggung beban kewajiban ayahnya setelah itu gitu ya. Maka warisan yang diterima anak lebih besar walaupun dia sama-sama perempuan sama ibunya gitu. Jadi ternyata yang menentukannya bukan jenis kelamin, dua-duanya sama-sama perempuan tapi warisannya tidak sama. Terus yang ketiga adalah yang membedakan jumlah warisan seseorang itu adalah kewajiban finansialnya atau kewajiban keuangannya, tanggungan keuangannya yang akan ditanggungnya, ya. Nah, ini adalah satu-satunya landasan waris yang kemudian bisa menyebabkan warisan wanita itu lebih sedikit daripada warisan laki-laki, ya.
satu-satunya kriteria dari 3 kriteria tadi. Nah, ini satu-satunya kriteria yang bisa menyebabkan warisan yang diterima oleh perempuan itu lebih sedikit dari yang diterima oleh laki-laki. Maka tidak ada disparitas atau diskriminasi terhadap laki-laki atau perempuan di sini juga. Kenapa? Kenapa nggak ada diskriminasi juga di sini? Coba kita lihat. Misalnya, nah biasanya ini terjadi ketika ahli waris yang ditinggalkan adalah ada laki-laki dan perempuan, anak ya, meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan ya. Maka bagian warisan anak laki-laki biasanya lebih banyak daripada anak perempuan. Anak perempuan mendapat warisan setengahnya saja. Ya, karena mereka ini kenapa yang ketiga ini terjadi? Karena dia ini sudah sederajat di yang duanya, ya, di dua kali secara kekerabatan mereka sederajat. Terus secara tanggungannya juga atau generasinya juga mereka sama, gitu ya, generasi yang harus menanggung bebannya sama. Nah, maka kondisi ini biasanya menyebabkan perempuan dapat lebih sedikit. Nah, namun apakah benar yang ternyata perempuan mendapat lebih sedikit ini kemudian juga menjadikan perempuan lebih lemah atau lebih rendah ya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari segi kewajibannya, kewajiban keuangannya, kenapa laki-laki bisa mendapatkan lebih banyak? Laki-laki memiliki beban keuangan yang lebih banyak daripada perempuan gitu. Ya, jadi laki-laki diberi banyak hak, mendapatkan bagian yang lebih besar, tetapi dia juga punya tanggung jawab yang lebih besar. Coba di sini kita lihat ada beberapa tanggungan finansial yang harus ditanggung oleh laki-laki. Yang pertama adalah ketika akan menikah, laki-laki memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada perempuan, ya. Kewajiban membayarkan mahar hanya ada pada laki-laki, ya. Nah, untuk mengawali pernikahannya, kehidupan rumah tangganya, maka laki-laki wajib memberikan mahar kepada perempuan, dan perempuan tidak memiliki kewajiban ini meskipun sang perempuan yang meminta laki-laki untuk menikahinya, tapi kewajiban mahar tetap ada pada laki-laki. Tidak kemudian karena perempuan yang meminta sang laki-laki untuk menikahinya, kewajiban mahar beralih dari laki-laki kepada perempuan, ya. Ini kewajiban maliyah atau kewajiban finansial pertama yang harus ditanggung oleh laki-laki. Nah, kewajiban finansial kedua yang harus ditanggung oleh laki-laki adalah setelah menikah. Tadi ketika akan menikah, sekarang setelah menikah. Ternyata setelah menikah juga laki-laki yang berkewajiban untuk memberi nafkah istrinya, menafkahi anak-anaknya, memberikan kenyamanan kepada keluarganya, ya. Jadi semua tanggung jawab biaya rumah tangga itu ada di pundak laki-laki. Dia yang harus bertanggung jawab semuanya, membiayai semua pengeluaran, biaya listrik, air, sewa rumah kalau sewa gitu ya, menyediakan tempat tinggal buat anaknya kalau misalnya dia harus membeli rumah, dia harus membelinya gitu. Kalau mampunya sewa, dia harus menyewa gitu. Itu semua adalah kewajiban laki-laki, memberi makan kepada anaknya, memenuhi kebutuhan pakaian anak-anak dan istrinya. Nah, semua itu adalah kewajiban laki-laki. Perempuan tidak memiliki tanggung jawab sama sekali, malah menjadi orang yang berada di bawah tanggungan laki-laki, ya. Makanya laki-laki mendapatkan lebih banyak karena tanggung jawabnya dia juga lebih banyak. Kemudian kita lihat lagi, selain tanggung jawab untuk keluarganya saja, laki-laki juga ternyata memiliki tanggung jawab terhadap kerabatnya, ya, dan juga termasuk orang tuanya. Jadi seorang laki-laki ketika orang tuanya sudah masuk ya usia tua dan mereka sudah tidak mampu lagi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka ketika itu dia akan menjadi tanggung jawab anak laki-lakinya untuk
menafkahinya ya, dan juga mungkin kerabat-kerabatnya yang lain yang membutuhkan. Nah, yang mereka nafkahnya itu berada di bawah laki-laki gitu. Maka dari kewajiban-kewajiban di atas, kira-kira masihkah kita bisa mengatakan warisan laki-laki lebih besar dari perempuan itu adalah zolim terhadap perempuan gitu ya? Itu adalah mendiskriminasikan perempuan, merendahkan perempuan gitu. Karena laki-laki diberi lebih banyak daripada perempuan ya. Nah, sekarang kita coba bahas harta kekayaan itu apakah sama dengan pemasukan. Nah, ternyata pemasukan itu tidak sama dengan harta kekayaan. Harta kekayaan itu adalah kalkulasi antara pemasukan dan pengeluaran ya. Setelah dikurangi jumlah pemasukannya dengan pengeluarannya, maka itulah yang disebut dengan harta kekayaannya gitu ya. Nah, sekarang harta warisan. Warisan ini adalah termasuk sebuah pemasukan gitu ya, harta yang akan masuk ke dalam kekayaan seseorang gitu ya. Nah, lalu kalau warisan kita katakan sebagai sebuah pemasukan, tadi pemasukan laki-laki otomatis akan lebih besar daripada pemasukan seorang wanita, karena wanita hanya mendapat setengah dari warisan yang dimiliki oleh laki-laki. Jadi pemasukan laki-laki lebih besar di kondisi ini. Nah, tapi laki-laki juga memiliki pengeluaran yang sangat besar, ya kan? Pengeluarannya juga ternyata banyak lubang-lubang yang harus ditutupi oleh laki-laki dengan pemasukannya tersebut. Tapi perempuan, apakah ada kewajiban yang harus dipenuhinya? Ternyata tidak ada sama sekali tanggung jawab keuangan yang harus dipenuhi oleh perempuan. Tidak ada tanggung jawab keuangan yang harus ditutupi oleh perempuan, kecuali satu saja, yaitu tanggung jawab keuangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zakat. Jadi dari harta yang diterimanya yang harus dikeluarkan perempuan itu hanya untuk membayar zakat. Sisanya harta yang dia dapatkan atau pemasukan yang dia terima tadi akan menjadi investasinya dia, tabungan dia sendiri, akan menjadi harta ya, akan menjadi kekayaannya. Berbeda dengan laki-laki yang ternyata pengeluarannya juga sama besarnya dengan pemasukannya gitu. Ya, jadi dari situ kita bisa melihat ternyata ini juga tidak mendiskriminasikan perempuan gitu, karena perempuan tidak memiliki tanggung jawab apa-apa. Karena tadi kalau kita mau melihat keadilan dan kesetaraan, kita perlu melihat antara hak dan kewajibannya. Ternyata perempuan menerima hak, tapi tidak ada kewajiban yang harus dipenuhinya. Ya, ada hak yang diterima perempuan, tapi tidak ada kewajibannya, kecuali tadi hanya zakat saja, hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara laki-laki dia menerima hak yang lebih besar, tapi juga memiliki kewajiban yang lebih besar. Gitu. Nah, selain itu juga sebenarnya ada penelitian para ulama tentang faraid Islam ini, warisan Islam ini ya. Jadi para ulama, para peneliti itu sudah melakukan penelitian apakah benar warisan Islam itu rata-rata perempuan itu dapat setengah dari warisan laki-laki gitu, atau mendapat lebih sedikit dari laki-laki. Ternyata hasil dari penelitian mereka itu mereka bisa mengelompokkan harta warisan itu untuk perempuan itu ke dalam 4 kondisi ya. Ya, kita lihat. Nah, yang pertama di sini ada kondisi di mana perempuan mendapat warisan setengah dari sahamnya laki-laki, itu yang baru saja kita bahas. Kemudian ada kondisi di mana perempuan mendapat bagian yang sama dengan bagian laki-laki, jadi sama banyaknya, gitu ya. Jadi ada yang ketiga, perempuan mendapat warisan yang bagiannya lebih besar daripada laki-laki. Ini kondisi yang ketiga. Kemudian kondisi yang keempat, ada kondisi-kondisi tertentu kalau seseorang itu yang ditinggalkan perempuan, maka dia akan mendapat warisan. Tapi kalau ternyata dia adalah laki-laki, dia tidak akan mendapat warisan. Misalnya,
nanti saja kita ada contohnya nanti di bawah. Jadi ada kondisi wanita bisa mendapat warisan tapi laki-laki tidak mendapatkannya, gitu ya. Jadi ada 4 kondisi. Nah, dari keempat kondisi ini ternyata hanya ada satu kondisi di mana wanita mendapatkan setengah dari bagian laki-laki. Sisa lainnya wanita ternyata mendapatkan lebih banyak atau setara dengan bagian laki-laki, ya. Nah, coba kita lihat contoh yang pertama, bagian pertama. Kita lihat contoh-contohnya di sini. Setidaknya ada sekitar 34 pembahasan sebenarnya, ada 34 contoh. Nah, tapi kita ambil beberapa contoh saja. Nah, bagian pertama ini hanya ada 4 kasus perempuan mendapat warisan lebih sedikit daripada laki-laki. Nah, di sini kita ambil ke empat-empatnya. Yang pertama, ketika seorang itu meninggal, ya, jadi ahli waris yang ditinggalkannya itu adalah anak perempuan bersama saudara laki-lakinya atau anak perempuan dari anak perempuan bersama saudara laki-lakinya. Jadi dari anak laki-laki bersama saudara laki-lakinya. Nah, jadi kondisi pertama ini kalau ahli waris yang ditinggalkannya itu adalah anak, ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Maka di sini warisan perempuannya adalah setengah dari laki-laki, atau yang ditinggalkan adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-lakinya saja, bukan dari anak perempuan si mayit, gitu ya. Nah, maka pada kondisi ini warisan perempuan itu setengah dari warisan laki-laki. Terus yang kedua, warisan laki-laki setengah dari perempuan setengah dari warisan laki-laki adalah ketika yang ditinggalkan oleh mayit itu adalah ayah dan ibu tanpa ada anak dan istri, maka bagian ayahnya adalah lebih banyak daripada bagian ibunya. Kemudian kalau yang ditinggalkan adalah yang ketiga, kondisinya tuh yang ditinggalkan oleh mayit itu hanya adalah saudari kandung dan saudara kandung, sama bagiannya laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Nah, yang keempat, ketika yang ditinggalkannya itu adalah saudari seayah dengan saudara seayah, sama ini laki-laki mendapatkan lebih banyak daripada perempuan, ya. Jadi hanya di 4 kondisi ini saja laki-laki mendapat bagian lebih besar daripada perempuan. Nah, sementara di yang 3 kasus lainnya, yaitu wanita mendapat bagian setengah laki-laki. Yang kedua, wanita mendapat saham sama dengan laki-laki, ya. Kita ambil beberapa contoh saja ketika wanita mendapat bagian yang sama dengan laki-laki, yaitu ketika ya, ketika yang ditinggal itu adalah saudara-saudari seibu, ya. Nah, saudara-saudari seibu ini mereka akan mendapat warisan yang sama, ya. Jumlah warisannya sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ada lagi kondisinya itu ketika dia meninggalkan saudara-saudari saudara-saudari yang lebih dari 1 orang, itu ya. Jadi beberapa saudara dan beberapa saudara ibu, atau yang ditinggalkan adalah anak perempuan bersama pamannya. Ini juga jumlah warisannya sama. Nah, selanjutnya ada banyak lagi kondisi lainnya, warisan antara laki-laki dan perempuan sama. Tapi kita ambil sedikit saja untuk menghemat waktu. Ya, kita ambil contoh-contohnya saja. Ada lagi contoh ketika warisan wanita lebih besar dari warisan laki-laki, yaitu ketika yang tadi kita contohkan di awal, kalau yang meninggal adalah istri, kemudian dia meninggalkan suami dan anak perempuannya, warisan anak perempuannya lebih banyak daripada ayahnya, gitu ya. Terus atau dengan 2 anak perempuan juga tetap saham anak perempuan lebih banyak, gitu ya. Atau seorang anak perempuan ditinggal oleh ibunya bersama paman-pamannya, gitu ya. Jadi dia jadi ahli waris bersama paman-pamannya, tetap warisan anak perempuan lebih banyak. Atau yang terakhir, ada kondisi yaitu warisan wanita muslimah
dia mendapat warisan, sedangkan laki-laki tidak. Jadi di sini adalah kondisi jika seorang itu meninggal, kemudian dia meninggalkan misalnya suami, ayah, ibu, seorang anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Maka cucu perempuannya itu di sini, di kondisi ini, tetap mendapatkan saham. Tapi kalau seandainya yang ditinggalkan adalah cucu laki-laki, maka cucu laki-lakinya ini tidak akan mendapatkan bagian. Ya, ini kondisi contoh kondisi perempuan dapat warisan, tapi laki-laki, kalau dia laki-laki maka dia tidak mendapat warisan, gitu ya. Nah, itu contoh-contohnya. Nanti bisa dibaca sendiri contoh-contoh kasus lainnya. Untuk menghemat waktu, kita cukupkan mengambil contoh-contohnya segitu. Nah, dari empat kondisi yang dikelompokkan oleh para peneliti ini, ternyata ada 30 kondisi warisan wanita itu setara atau lebih besar, atau wanita mendapatkan dan laki-laki tidak. Ya, ada 30 kondisi itu wanita mendapatkan warisan. Sedangkan kondisi yang wanita mendapatkan setengah warisan itu hanya ada 4 kondisi saja. Jadi perbandingannya sangat jauh, kapan wanita mendapat warisan sedikit dengan wanita mendapat warisan setara atau bahkan lebih banyak daripada laki-laki, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa dalam warisan ini ada diskriminasi terhadap perempuan jika realitanya ternyata lebih banyak kondisi yang perempuan mendapat warisan setara atau lebih banyak daripada laki-laki kalau dibandingkan dengan perempuan mendapat warisan lebih sedikit, dan kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan tanggung jawab yang diberikan kepada wanita. Bahkan wanita tidak ada tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab wanita tadi hanya ada satu, yaitu tanggung jawab kepada Allah dengan membayarkan zakat, gitu ya. Nah, itu pembahasan pertama tentang warisan perempuan. Jadi di sini juga kita menemukan realita atau faktanya ternyata tidak ada sebenarnya diskriminasi terhadap perempuan. Walaupun ada kondisi warisan wanita lebih sedikit, ternyata antara pemasukan dan pengeluaran wanita tetap lebih banyak pemasukan yang diterimanya. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini ya. Kita sambung lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah. Kita kembalikan kepada Ustazah Neneng. Silakan, Ustazah. Ya, jazakumullah Ustazah Dina untuk ilmunya pada siang hari ini. Masya Allah, luar biasa banyak hal yang kita temuin, hal baru tentunya tentang bagaimana makanahnya atau kedudukan perempuan itu sendiri. Jadi kalau ada yang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, tentunya proporsionalnya masing-masing gitu. Perempuan dengan hak-haknya, laki-laki dengan kewajibannya dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Ustazah Dina bisa bermanfaat untuk kita semua. Suaranya Ustazah Neneng hilang ya. Iya, mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Ya, sama-sama.